Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Syafi Rahmani Putri, mahasiswa jurusan Administrasi Niaga, Prodi D3 Administrasi Bisnis, nomor induk mahasiswa 213210909. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian saya dengan judul analisis komunikasi internal terhadap efektivitas kerja karyawan pada Arisma Organizer Malang. Untuk presentasi kali ini, saya akan membahas yang pertama ada pendahuluan, yang kedua tujuan pustaka, yang ketiga ada metodologi penelitian, yang keempat ada jadwal penelitian, yang kelima daftar pustaka. Pendahuluan. Yang pertama latar belakang. Komunikasi internal terhadap efektivitas kerja karyawan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh seluruh karyawan dalam upaya mengefektifkan penyimpangan kerja karyawan agar hasil dapat sesuai dengan hasil yang telah direncanakan. Apabila komunikasi para karyawan telah berjalan dengan baik, maka semestinya hasil yang dicapai juga akan sesuai dengan apa yang direncanakan. Arisma Organizer Malang merupakan salah satu perusahaan event organizer yang bergerak di bidang jasa penyelenggaraan acara wedding. Dalam menjalankan bisnisnya, Arisma Organizer Malang melibatkan berbagai pihak, mulai dari karyawan internal, klien, hingga vendor. Oleh karena itu, komunikasi internal yang efektif menjadi hal yang penting untuk diwujudkan. Berdasarkan hasil peneliti di awal, Arisma Organizer Malang menggunakan komunikasi formal sebagai bentuk profesionalisme dengan harapan semua arah pembicaraan dari mulai perencanaan, perancangan, persiapan, hingga pelaksanaan dapat meminimalisir kesalahan pengertian. Dalam organisasi yang tidak berkomunikasi yang efektif atau tidak lancar, hal ini menjadi kendala pertama bagi organisasi tersebut. Oleh karena itu, komunikasi efektif sangat diperlukan. Kemudian, rumusan masalah yang dibahas pada penelitian ini yang pertama, bagaimana gambaran komunikasi internal terhadap kinerja karyawan pada Arisma Organizer Malang. Yang kedua, bagaimana kendala dalam pelaksanaan komunikasi internal terhadap kinerja karyawan pada Arisma Organizer Malang. Yang ketiga, bagaimana solusi dalam peningkatan komunikasi internal terhadap kinerja karyawan Arisma Organizer Malang. Untuk batasan masalah, yang pertama membatasi untuk penelitian ini agar tidak terlalu general, peneliti membatasi penelitian berdasarkan 3 poin. Yang pertama, gambaran komunikasi internal terhadap efektivitas kerja karyawan pada Arisma Organizer Malang. Yang kedua, kendala dalam pelaksanaan komunikasi internal terhadap kinerja karyawan pada Arisma Organizer Malang. Yang ketiga, solusi dalam meningkatkan komunikasi internal terhadap kinerja karyawan Arisma Organizer Malang. Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui menganalisis komunikasi internal pada Arisma Organizer Malang, untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas kerja karyawan pada Arisma Organizer Malang. Yang ketiga, untuk memberikan solusi dalam meningkatkan efektivitas kerja karyawan pada Arisma Organizer Malang. Tujuan pustaka yang pertama, dari penelitian Nurul Siti Rahma 2019 dengan judul pengaruh komunikasi internal terhadap kinerja pegawai di Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan Tenaga Kependidikan Bidang Mesin dan Teknik Industri PPPPTK BMTI Cimahi. Untuk penelitian yang kedua dari Muhammad Latif 2022, peranan komunikasi internal terhadap efektivitas kerja karyawan pada perusahaan Aluminium PDAM TKI Bikiri Tembilahan. Untuk yang ketiga, analisis komunikasi internal dalam membangun kinerja yang baik pada PT Sumi Asi oleh Wulan Purnamasari 2022. Penelitian ini berkontribusi untuk terhadap penelitian ini adalah penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan dan pedoman untuk mempertegas atau memperkuat penelitian ini. Kajian teori, yang pertama mengenai manajemen sumber daya manusia. Manajemen sendiri adalah ilmu dan seni untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengembalian. Sedangkan untuk sumber daya manusia sendiri adalah orang-orang yang melaksanakan organisasi dari berbagai level, baik dari pimpinan atau top manager, middle manager maupun staff atau karyawan, termasuk investor atau pemuda. Ini dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah suatu ilmu dalam mengatur dan merencanakan serta memproses hubungan dan peranan seorang individu atau karyawan dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap perusahaan dengan efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. Dengan berkomunikasi internal sendiri, komunikasi berarti
Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan yang dapat berupa kesan informasi, ide, emosi, keterampilan, dan sebagainya melalui simbol atau lambang yang dapat menimbulkan efek berupa tingkah laku yang dilakukan dengan media atau media tertentu. Dengan internal sendiri adalah lingkungan yang berada di dalam suatu perusahaan yang elemen di dalamnya berpengaruh terhadap perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Effendi 1986 dalam Rismayanti 2018, komunikasi internal ada pertukaran gagasan di antara para administrator dan karyawan dalam suatu perusahaan dalam struktur lengkap yang khas disertai pertukaran gagasan secara horizontal dan vertikal di dalam perusahaan hingga pekerjaan berjalan. Ada beberapa bentuk komunikasi internal. Yang pertama, komunikasi ke bawah atau downward komunikasi. Komunikasi ini seperti komunikasi yang bergerak dari pimpinan ke bawahan, dapat berupa instruksi, rasional pekerjaan, ideologi. Kemudian juga ada komunikasi ke atas atau upward communication. Ya, ini arus komunikasi dari bawahan ke pimpinan atau ke atasan. Komunikasi ini dapat berupa pelaporan pelaksanaan pekerjaan, keluhan karyawan, atau sikap dan perasaan karyawan yang disampaikan pada pimpinan. Yang ketiga ada komunikasi horizontal atau horizontal communication. Komunikasi ini komunikasi dengan setingkat atau selevel dengan pada sebagian tertentu. Komunikasi ini bisa dalam bentuk mengkoordinir tugas-tugas, mengkoordinasikan tugas-tugas, kemudian juga menjalin pemahaman yang sama, dan mengembangkan sokongan interpersonal. Jadi dengan komunikasi horizontal ini diharapkan mampu menuntaskan atau menyelesaikan job desk pada satu bidang tertentu. Gitu. Kemudian ada efektivitas kerja. Menurut Jagian 1994 memberikan pengertian bahwa efektivitas kerja berarti penyelesaian pekerjaan tepat pada waktunya. Artinya penggunaan waktu yang tepat dalam menyelesaikan pekerjaan. Efektivitas kerja merupakan suatu ukuran dalam penyelesaian penyampaian kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan prosedur dan tujuan perusahaan atau organisasi. Serta kemampuan untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas yang telah diterapkan suatu lembaga untuk mencapai tujuan serta meraih keberhasilan yang maksimal. Adapun faktor-faktor efektivitas kerja, yang pertama karakteristik organisasi. Karakteristik organisasi mempengaruhi efektivitas kerja karena menggambarkan struktur yang harus dilalui oleh karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Dan yang kedua yaitu karakteristik lingkungan. Karakteristik lingkungan secara keseluruhan berada dalam lingkungan organisasi seperti perawatan, perlengkapan, hubungan antar pegawai, dan kondisi kerja. Faktor yang ketiga adalah karakteristik kerja. Karakteristik kerja seperti ini yang paling mempengaruhi efektivitas kerja. Karena kita ketahui bersama bahwa sumber daya manusia sendiri atau pekerja atau karyawan itu sendiri berpengaruh paling dasar pada suatu organisasi ataupun perusahaan. Kemudian faktor yang keempat ada karakteristik kebijakan atau praktek manajemen. Praktek manajemen adalah strategi dan mekanisme kerja yang dirancang dalam mengkondisikan mental yang ada di dalam organisasi. Sebenarnya ada indikator efektivitas kerja ataupun hal yang mengaruhi efektivitas kerja itu sendiri. Yang pertama ada kualitas kerja. Kualitas kerja di sini berupa hasil kerja dalam bentuk perapian, ketelitian, keterkaitan, hasil yang tidak mengabaikan volume pekerjaan di dalam mengerjakan sebuah pekerjaan. Yang kedua ada kuantitas kerja. Kuantitas kerja merupakan volume kerja yang dihasilkan di bawah kondisi normal. Dan ini terakhir ada pemanfaatan waktu. Volume kerja yang dihasilkan di bawah penggunaan masa kerja yang disesuaikan dengan kebijakan perusahaan agar pekerjaan selesai tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Jadi ketika pekerja ataupun karyawan mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan perusahaan, berarti karyawan tersebut mampu untuk memanfaatkan waktu dalam menyelesaikan pekerjaannya. Faktor efektivitas kerja dapat digunakan untuk mengukur seberapa baik pekerjaan dilakukan. Jadi indikator-indikator yang telah disebutkan tadi itu yang merupakan poin ataupun elemen yang mampu untuk mengukur seberapa baik seseorang melakukan sebuah pekerjaan, seberapa efektivitas karyawan
melakukan pekerjaan yang telah diberikan oleh perusahaan. Selanjutnya masuk pada metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini berusaha mengungkapkan dan menjelaskan adanya kenyataan gejala, fakta, dan kejadian secara deskriptif yang ditemukan pada latar ilmiah. Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada Arisma Organizer, di mana Arisma Organizer ini merupakan event organizer yang fokus pada acara wedding yang beralamat di Jalan Jalan Daru nomor 68, Jatimulyo, Kecamatan Lawar, Kota Malang, Jawa Timur, 65141. Objek penelitian, informan pada penelitian ini dipilih menggunakan teknik purpose sampling dengan jumlah informan pada penelitian ini sebanyak 5 orang. Informan yang ditetapkan memiliki kriteria inklusi sebagai berikut. Yang pertama, sehat jasmani. Yang kedua, mampu menceritakan dan mengekspresikan pengalamannya dan bersedia menjadi informan dengan secara sukarela. Sumber data. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yang pertama data primer, yaitu dari pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Di sini bisa menggunakan wawancara maupun observasi. Kemudian data sekunder, data yang diperoleh dengan mempelajari literatur. Di sini bisa dari buku-buku, jurnal, artikel ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian metode pengumpulan data. Yang pertama ada penelitian lapangan atau field research. Di sini penelitian yang dilakukan secara langsung guna memperoleh data yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Yang pertama menggunakan cara observation, yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada kegiatan-kegiatan karyawan yang ada di Arisma Organizer. Yang kedua, wawancara yang dilakukan dengan menggunakan sesi tanya jawab secara langsung dengan pihak yang terlibat dalam Arisma Organizer. Kemudian metode pengumpulan data yang kedua yaitu penelitian kepustakaan atau library research, di mana penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Untuk metode analisis data yang digunakan menggunakan model interaktif, yaitu analisis data berlangsung secara terus-menerus sehingga datanya sudah jelas. Pengumpulan data. Pada tahap pengumpulan data ini ada beberapa macam metode yang dilakukan. Yang pertama ada reduksi data, yakni merupakan fase penyederhanaan dari data-data yang diperoleh oleh peneliti saat melakukan observasi ataupun wawancara. Kemudian penyajian data atau tahapan display. Di sini menyajikan data, sekumpulan informasi yang disusun untuk mudah dipahami, baik dalam narasi maupun tabel. Kemudian penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang telah ada kemudian diverifikasi selama penelitian berlangsung sehingga prinsip dari tahap analisis data tersebut bersifat sirkular. Selanjutnya ada data penelitian sendiri. Untuk identifikasi masalah, pengumpulan referensi, pengambilan judul dimulai dari bulan Oktober, pembuatan proposal, perbaikan proposal November-Desember, pengumpulan data, analisis data, dan pengumpulan laporan penelitian mulai Januari dan Februari. Daftar pustaka yang digunakan dalam menyusun proposal penelitian ini antara lain dari APNIP 2018, Manajemen Sumber Daya Manusia, Teori Konsep dan Indikator, Tujuan Jabatan Studi dan lain sebagainya. Terima kasih. Sekian presentasi proposal penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.